Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Rizky Muhtadin. Saudaraku, kami ingatkan kembali ini adalah channel baru kami. Oleh karena itu, kami minta dukungan Anda bagi yang baru menemukan channel ini dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terima kasih atas dukungannya. Semoga semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin. Semoga semuanya diberikan kemudahan dalam semua urusannya yang baik. Semoga diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku, pada kesempatan kali ini kita masih menyampaikan bahwa ada sebagian masyarakat kita yang meminta sejumlah pejabat di negeri ini untuk diganti agar dicopot. Di antaranya adalah Bapak Kapolri. Bapak Kapolri Listio Sigit itu ada sebagian yang menginginkan agar beliau mundur atau bahkan dicopot. Di antaranya adalah Bapak Said Didu. Ada lagi yaitu Bapak Gatot Nurmantio, seorang mantan panglima. Dan ini viral di berbagai platform media sosial. Dan tidak hanya itu, bahkan ada sejumlah menteri yang diinginkan agar diganti, direshuffle oleh Bapak Prabowo Subianto. Ini semuanya tentu harus kita hargai sebagai aspirasi yang mungkin bertujuan untuk kebaikan negeri ini. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda, siapakah sebenarnya yang layak untuk diganti, direshuffle, dan siapa saja yang layak untuk menggantikan beliau-beliau yang barangkali akan diganti oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto? Saudaraku, ada sejumlah berita yang terkait dengan hal ini, terkait dengan politik, akan kita sampaikan di dalam berita kali ini. Oleh karena itu, langsung saja kita simak beritanya berikut ini. Di tengah kabar reshuffle kabinet yang kian kencang, nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mencuat sebagai calon kuat anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Isu ini bukan sekedar soal posisi, melainkan dibaca sebagai sinyal penting penguatan poros Solo Hambalang dalam fase awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kabar reshuffle Kabinet Jilid 5 disebut-sebut akan dilakukan pada Jumat, 6 Februari 2026. Di saat yang sama muncul spekulasi bahwa Jokowi berpotensi masuk dalam struktur kekuasaan negara, bukan sebagai menteri teknis, melainkan sebagai penasihat strategis Presiden. Secara kelembagaan, One Team Press merupakan institusi negara yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, baik atas permintaan Presiden maupun atas inisiatif sendiri. Dalam kerangka power sharing, One Team Press menjadi ruang paling logis bagi Presiden Prabowo untuk tetap membuka akses nasihat dari Jokowi tanpa menempatkannya dalam struktur kementerian yang syarat urusan teknis dan birokrasi. Momentum isu ini tidak berdiri sendiri. Evaluasi kinerja menteri berbasis indikator performa atau Key Performance Indicator atau KPI disebut menjadi dasar Presiden Prabowo melakukan penataan ulang kabinet. Dalam konteks tersebut, kehadiran figur seperti Jokowi di lingkar penasihat dinilai dapat berfungsi sebagai jangkar stabilitas politik, terutama saat ada dinamika keluar masuk figur yang selama ini diasosiasikan dengan kekuatan politik tertentu. Dari sisi regulasi, peluang Jokowi masuk ke One Team Press terbuka lebar. Aturan terbaru memungkinkan sejumlah anggota One Team Press bersifat fleksibel, tidak dibatasi secara kaku seperti jabatan kementerian. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menyebut jika Jokowi benar ditunjuk, langkah tersebut akan menjadi simbol formalisasi hubungan dua poros politik besar nasional. Dari perspektif stabilitas nasional, masuknya Jokowi ke One Team Press berpotensi memberi sinyal kuat kepada publik, pasar, dan investor terkait kesinambungan arah kebijakan pemerintahan. Ia menambahkan posisi One Team Press justru akan memperkuat relasi politik Jokowi dan Prabowo secara institusional. Udah hidup jadi WNI, tambah sulit aja ini lama-lama nih hidup kita. Hari ini ada rencana mau reshuffle kabinet. Presiden Prabowo merencanakan, mungkin pada saat gue upload video ini udah terjadi reshuffle. Ada satu posisi yang paling gue sorotin, Hakim MK. Lu semua tahu lah, Hakim MK itu bukan jabatan yang sembarangan. Itu jabatan strategis yang harus diisi sama orang-orang yang berpengalaman dan kompeten. Ini yang gue jadi sorotan itu adalah yang ngisi itu orang yang kemarin bikin kontroversi terkait tunjangan rumah DPR. Beliau itu ngomong kemarin 50 juta tunjangan rumah itu masih kurang, dianggap masih nombok. Gila, orang kayak gitu diangkat jadi Hakim MK. Gak habis pikir gue sama Presiden.
Mau apa sih sebenarnya? Kalau emang mau ngangkat masih ada kok Pak Mahfud MD yang pernah pengalaman juga di MK, punya background hukum, bergelar profesor, ahli di bidangnya, mengerti di bidang tersebut. Kenapa nggak beliau aja sih diangkat lagi? Atau mungkin karena beliau orang yang terlalu vokal, terlalu jujur, takut kepentingan-kepentingan yang ada tidak bisa terakomodir? Nggak tahu ya. Aduh, sayang banget. Harusnya orang-orang yang seperti Pak Mahfud ini diangkat nih di jabatan seperti itu, atau mungkin ada orang lain yang lebih berpengalaman yang diangkat di posisi strategis seperti itu. Ya udahlah, sabar aja jadi WNI. Memang begini nasib kita sebagai WNI. Terus di kolom komentar ya, menurut kalian gimana sih reshuffle hari ini? Apakah akan lebih baik atau lebih buruk? Tinggalin komen kalian di kolom komentar ya. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden mencuat kuat di tengah rencana reshuffle. Penunjukan tersebut dinilai sebagai bentuk afirmasi formal terhadap hubungan politik yang selama ini terjalin secara informal saja. Posisi One Team Press dipandang strategis untuk menjaga keseimbangan relasi antara kekuatan Poros Solo dengan pihak Istana Hambalang. Pengamat politik Agung Baskoro menyebut penunjukan ini merupakan langkah objektif Prabowo untuk memastikan performa kabinet tetap optimal. Jokowi diprediksi akan menerima jabatan tersebut sebagaimana dirinya bersedia menjadi penasihat utama dalam struktur lembaga keuangan Danantara. Reshuffle Kabinet Jilid 5 ini rencananya akan dilakukan secara resmi oleh Presiden Prabowo pada hari Jumat mendatang. Meskipun ada tokoh dekat Jokowi yang mungkin keluar, namun keberadaan beliau di One Team Press akan menjaga stabilitas koalisi. Formalisasi hubungan ini sangat penting agar poros-poros politik lain tetap merasa nyaman dalam lingkaran kekuasaan pemerintah saat ini. Intensitas interaksi yang sangat tinggi selama ini menjadi bukti nyata bahwa peran Jokowi memang masih sangat dibutuhkan. Hak prerogatif Presiden dalam merombak kabinet tetap dihormati sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja kementerian yang dinilai kurang. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan, kembali kami ingatkan agar semuanya yang baru menemukan channel ini untuk mendukung dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel Rizky Muhtadin ini. Terima kasih atas dukungannya. Nah, saudaraku, selanjutnya kita informasikan, yaitu pengacara jambret yang di Sleman beberapa waktu yang lalu viral, ternyata dia tidak terima ya, karena masalah itu sudah dianggap selesai. Mereka masih menginginkan keadilan terhadap penjambret tersebut. Kita simak berikutnya beritanya ini. Nah, kalau sekarang ini bagaimana prosesnya? Diberhentikan atas keputusan Komisi 3. Silakan nanti pakar-pakar hukum, pakar-pakar politik yang menyikapi hal demikian. Kami tidak mau terlalu jauh masuk, tapi yang jelas kami merasa tidak mendapatkan keadilan. Akhirnya, ya saya masih yakin dan percaya Kejaksaan Negeri Sleman dan Polres Sleman tetap pada prinsipnya. Ya karena kalaupun dia takut dengan Komisi 3 ya wajar sajalah. Namanya Komisi 3. Apalagi kalau ngomongnya sangat menyakitkan sekali. Ya perlu kami sampaikan, Komisi 3 itu anggota DPR loh. Wakil rakyat loh. Kok cuma diwakili cuma satu pihak tersangka? Kenapa kami tidak diwakili? Kenapa kami tidak diundang? Walaupun ya keluarga korban itu sudah diwakili oleh penyelenggara negara dalam hari ini ya kejaksaan. Itu Mas. Jadi di mana rasa keadilan buat kami sebagai kuasa hukum dan korban yang telah meninggal ini? Jadi kalau menurut kami ini keputusan politik, bukan keputusan hukum. Baik. Gimana ya? Kan udah jelas ya, jambret. Iya, aku bingung deh. Aku kepala aku langsung membingung. Kan itu resiko pekerjaan yang dia pilih gak Iya. sih gitu. Expect apa gitu. Iya. Bekerja sebagai punten ya. Ini menurut keyakinan Mamang ya, menurut pendapat Mamang ya, menurut dugaan Mamang ya. Expect apa gitu mengambil kerjaan sebagai jambret gitu. Kan ada resiko setiap pekerjaan ya. Expect apa gitu. Maksudku Iya. ya salah nggak habis pikir. Dan netizen pun di sini terheran-heran gitu. Nih masih banyak gawe lain Pak gitu, masih banyak kerjaan lain katanya. Sudah Pak istighfar aja, mohon ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala.
Sudah baca belum Pak KUHP baru? Ini sudah baca belum KUHP-nya katanya. Iya, kan itu dari resiko kerjaan yang dibelanya nggak sih? Kerjaannya jambret, kegap, dikejar, terus terjadilah gitu. Kayak aku gak habis pikir, ampun. Lagian jambret tuh juga menurut aku nggak pantas disebut pekerjaan sih. Aduh. Jadi di mana rasa keadilan buat kami sebagai kuasa hukum dan korban yang telah meninggal ini? Jadi kalau menurut kami ini keputusan politik, bukan keputusan hukum. Gimana ya? Kan udah jelas ya jambret. Iya, aku bingung deh. Aku langsung kepala aku langsung membingung. Kan itu resiko pekerjaan yang dia pilih gak sih gitu? Expect apa gitu? Iya. Bekerja sebagai punten ya. Ini menurut keyakinan Mamang ya, menurut pendapat Mamang ya, menurut dugaan Mamang ya. Expect apa gitu? Mengambil kerjaan sebagai jambret gitu. Kan ada resiko setiap pekerjaan ya. Expect apa gitu? Maksudku ya salah nggak habis pikir. Dan netizen pun di sini terheran-heran gitu. Nih, masih banyak gawe lain Pak gitu, masih banyak kerjaan lain katanya. Sudah Pak istighfar aja, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah baca belum Pak KUHP baru? Ini sudah baca belum KUHP-nya katanya. Iya, kan itu dari resiko kerjaan yang dibelanya nggak sih? Kerjaannya jambret, kegap, dikejar, terus terjadilah gitu. Kayak aku gak habis pikir, ampun. Lagian jambret tuh juga menurut aku nggak pantas disebut pekerjaan sih. Aduh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikian video yang kita bisa sampaikan. Sejumlah informasi mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai salah satu bahan literasi, edukasi. Mudah-mudahan ada manfaat hikmah. Dan kami berharap semuanya itu bisa menghibur kalian semuanya. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi hanya untuk edukasi. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, semoga Indonesia tetap jaya, para pejabat semakin baik untuk mengemban amanat rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!